Pasien positif COVID-19 bertambah di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita langsung bergabung dengan Koordinator Dokter Lapangan dan Humas RS Darurat Wisma Atlet, Letkol Laut M. Arifin. Selamat siang, Pak Arifin. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Arifin, langsung update terkini bagaimana kondisi dan juga jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet, Pak. Oke, Mas, bisa kami sampaikan update terkini dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet maupun flat isolasi mandiri Kemayoran. Terhitung mulai tanggal 23 November 2020 pukul 06.00 WIB. Jadi memang benar adanya bahwa kenaikan pasien itu ada seminggu terakhir ini, yang sebelumnya kita ketahui bersama bahwa 2 minggu yang lalu kita berada angka yang lumayan rendah, artinya di bawah 30% untuk seluruh tower. Bahkan kita sempat menutup untuk 1 tower 4 itu karena memang sudah menurun sekali jumlahnya. Namun 1 minggu terakhir ini kita ketahui bersama bahwa memang ada peningkatan yang lumayan signifikan dari tower. Saya mulai dari tower 5 dulu. Tower 5 ini sekarang sudah berada pada angka 70,06% untuk hunian per hari ini. Kemudian ini dihuni oleh pasien dengan tanpa gejala. Kemudian untuk tower 6 sendiri ini juga mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu menjadi 72,23% untuk hari ini, di mana tower 6 ini adalah diisi pasien dengan gejala ringan dan sedang. Kemudian tower 7 sendiri juga meningkat juga, bahkan mencapai hampir 80% ini, 75,86%. Artinya pasien dengan gejala ringan dan sedang yang masuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini juga meningkat, Mas. Kemudian karena tower 5 itu sudah hampir 80%, sehingga kita perlu backup untuk support tower 5 karena pasien masih mengalir masuk, yaitu untuk tower 4 kemarin sore kita buka kembali. Untuk tower 4 ini sudah terisi hunian 9,12%, Mas. Artinya sekarang tower 4, 5, 6, dan 7 sudah kita operasionalkan seperti bulan September yang sempat mengalami lonjakan tertinggi, Mas. Begitu. Ya, Pak Arifin, kalau melihat dari penambahan signifikan ini, apakah memang berasal dari pasien-pasien yang terdampak dari libur panjang, ataukah ada alasan lain? Baik, Mas, kalau kita lihat dari pasien yang masuk ke sini, dari teman-teman dari Puskesmas menyampaikan informasi seperti dari Duren Sawit ini ada 52 pasien yang akan dikirim ke sini hari ini. Kemudian tadi malam juga ada 33 pasien yang dikirim dari Puskesmas Tanah Abang. Tanah Abang ini masuk ke Puskesmas dari Ben Hill, meliputi juga ada Kelurahan Petamburan di situ. Jadi memang ada beberapa peningkatan dari beberapa puskesmas yang lumayan signifikan yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, Mas. Jadi ada 2 minggu yang lalu kita sudah di angka yang lumayan rendah, ya, di bawah 30%, ya, 29% bahkan kita capai waktu itu. Kemudian 2 minggu setelahnya yang waktu itu ada liburan panjang, ya kemungkinan ada peningkatan karena efek dari liburan panjang, dan kemudian banyak juga kita dapat informasi dari puskesmas mereka dari yang efek dari yang orang yang kumpul-kumpul berkerumun, ya. Tentunya ini yang disayangkan di saat angka kita kemarin sudah lumayan rendah, sekarang meningkat lagi lumayan drastis, Mas. Jadi efek dari kumpul-kumpul berkerumun itu juga akan mengakibatkan peningkatan dari penularan transmisi dari virus COVID-19 sendiri. Bahkan ada beberapa puskesmas yang melaporkan hasil investigasi, ada keluar kota ke puncak itu juga banyak yang positif, begitu, Mas. Baik, jadi libur panjang dan juga acara-acara yang melibatkan kerumunan, ya? Klaster, betul. Baik, terakhir Pak Arifin, imbauan dari Bapak sendiri kepada warga melihat dengan adanya kapasitas hunian rumah sakit saat ini dan juga penambahan yang cukup signifikan dalam 1 minggu terakhir ini. Apa himbauannya, Pak?
Baik, mungkin kita selaku tenaga medis dan teman-teman relawan yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, kita sudah lumayan panjang perjalanannya, mulai dibuka sampai saat ini kita berjuang. Ya, tentunya tidak mengenal lelah, tetap semangat. Tetapi kami mengharapkan sekali masyarakat di luar sana, jadi protokol kesehatan saya harapkan kemarin yang bisa dilakukan dengan baik 2 minggu yang lalu dengan angka yang cukup rendah, artinya bisa menurunkan dari angka positif COVID-19. Saya mengharap sekali masyarakat bisa melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Itu yang menjadi senjata utama masyarakat untuk mengendalikan dari COVID-19 ini selama vaksin itu belum disuntikkan ke masyarakat. Jadi kita tidak ada artinya kalau kita bekerja sendirian di sini, ya, bahkan kita punya jargon pantang pulang sebelum corona tumbang, tetapi seandainya masyarakat tidak bisa bekerja sama dengan baik, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, ini akan terkesan sia-sia karena akan masuk dan keluar seperti itu terus, Mas. Jadi sekali lagi masyarakat sebagai hulu, ya, kita sebagai hilir dalam penanganan COVID-19 ini, yang memproduksi adalah masyarakat luar sana. Artinya protokol kesehatan kami harapkan jangan lengah untuk saat ini, dan sampai vaksin itu disuntikkan, ya, kita tetap berjuang bersama dan harapan kita angka ini segera menurun dengan protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di luar sana. Jangan lengah sekali lagi, jangan mengabaikan sekali lagi, karena ini fakta dan nyata angka kita naik kembali. Seperti itu, Mas. Dan jangan dipikir tidak bisa meninggal itu orang-orang tanpa gejala, kemudian berangsur gejala ringan, kemudian perburukan gejala berat, kemudian masuk ICU dan akhirnya meninggal juga. Jangan sekali-kali meremehkan. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Arifin dan terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Sekali lagi salam sehat selalu untuk Bapak dan tim yang bertugas di sana.